wabarakatuh. Selamat datang di program yang ditunggu-tunggu, Asyik Show. Dengan saya Farin Ulia dan tetap bersama di program kesayangan kita, Asyik Show. Hai Sobat Asik, gimana nih kabarnya hari ini? Aku yakin kalian semua baik-baik saja. Nah Sobat Asik, di episode kali ini adalah episode spesial, yaitu kita mengangkat tema ngobrol dengan bareng-bareng narasumber kece yang gak cuma kompeten tapi juga punya cerita yang bikin kita terinspirasi bahkan tertawa sekaligus. Nah temanya yaitu ngobrol bareng festival film yang diselenggarakan oleh MUI alias Majelis Ulama Indonesia yang ada di Gresik. Biar gak lama-lama dan gak bikin penasaran, langsung saja kita sambut narasumber kita. Selamat datang Bu Ayun dan Kak Komang. Bu Yun. Assalamualaikum. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat datang. Gimana nih kabarnya Bu Uyun sama Kak Komang? Alhamdulillah sehat semangat. Sehat semangat. Sudah seperti bajunya hijau gitu ya, semangat, seger. Dari senyumnya Bapak Komang, Kak Komang dan juga Bu Ayu nih semangat bikin kita semua langsung terang. Di studio ini langsung terang gitu. Ya, terima kasih ya karena sudah hadir di acara talk show Asyik Show ini. Asik. Kira-kira kesibukan Bu Uyun dan juga Kak Komang ini apa ya? Kita mulai dari Bu Uyun dulu ya. Ya, perkenalan ini ya. Jadi kalau orang mengenal saya biasanya seniman Gresik yang tidak jelas. Maksudnya itu saya ya orang teater, ya orang musik, ya pelatih paduan suara seperti itu. Jadi orang seni lah. Hampir semua bidang seni saya bisa melakukan seperti itu. Oke. Berarti orang seni ini harus inovasinya tinggi Bu ya? Ya, bismillah seperti itu. Ya, kalau tidak begitu ya nanti termakan oleh zaman. Iya, benar banget. Untuk Kak Komang ini kesibukannya apa ya Kak? Baik, memperkenalkan saya adalah Kak Komang, pelukis, pendongeng, dan pendidik anak, gitu ya, juga juru kisah juga, pencerita anak. Yang jelas saya kesibukannya ikut mendampingi generasi anak-anak kecil untuk bisa berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, dan juga di bidang seni lukis saya berkaryanya di situ. Yang penting hidup itu asik aja. Itu dibikin asik gitu ya? Siap. Oke guys, saatnya kita beralih ke segmen kedua. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Asyik Show. Halo guys, terima kasih masih stay di segmen kedua ini. Di segmen pertama kita sudah mengetahui kesibukan narasumber kita, dan di segmen kedua ini kita akan menuju tema dan juga alasan. Wih, tema dan alasan apa nih? Biar gak lama-lama dan gak bikin penasaran, langsung saja kita kupas satu persatu. Oke, baik Kak Komang dan juga Bu Uyun. Kita mau tanya nih, apa alasan utama dari MUI Gresik mengadakan ajang festival film nih? Iya. Saya dulu. Jadi untuk festival film pendek MUI tahun ini memang dasarnya kami melihat bahwa masyarakat itu terutama generasi mudanya ya sudah sangat banyak yang membuat film-film pendek baik di TikTok maupun di apa saja lah sudah sering. Nah, kami sangat berkepentingan untuk memasuki dunia remaja karena kami sendiri kan dari Komisi Seni MUI. Jadi bukan dari MUI ya, tapi Komisi Seni Pemuda dan
Komisi Seni Budaya dan Remaja MUI Kabupaten Gresik. Karena itu kita untuk tahun ini menyasar pada remajanya ini agar istilahnya dalam membuat karya-karya film yang sekarang sudah banyak dilakukan adik-adik itu dicoba untuk mengisi sesuatu yang baik, istilahnya ya dakwah itu sendiri. Itu tujuan utamanya. Oke, berarti anak remaja ini harus dirangkul, Bu ya. Bukan cuma diberi motivasi, tapi anak remaja juga harus dirangkul. Harus diberikan sarana agar mereka juga bisa eksis, tetapi eksis yang bagaimana? Nah, itu tugas kami meluruskan. Oke. Berarti jantung dari alasan ini adalah dakwah, cara penyiarannya dan juga kearifan lokal gitu, Bu ya. Iya. Oke. Oke, dari temanya yang sudah aku baca yaitu tema sinergi dakwah dan seni. Di tema ini apa sih utamanya tema itu? Maksudnya alasan unik di balik temanya? Sinergi dakwah dan seni. Iya. Jadi kita memang membebaskan seni apa yang mau diangkat lewat film pendek itu. Tetapi pesan utamanya adalah harus ada sinergi dengan dakwah itu sendiri. Meskipun dakwah yang kami maksudkan adalah dakwah secara luas yang sangat familiar di masyarakat tentang kebaikan, tentang sesuatu yang membuat hati ini ingat dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Bu Uyun. Terus untuk pandangan Kak Komang nih gimana? Terima kasih. Wah, ini kebetulan terima kasih kesempatannya, Mbak, dari kami dari MUI khususnya di divisi Komisi Budaya, Seni Budaya dan Remaja. Ini kita tergelitik untuk melihat memang zaman ini kan sudah zaman yang sudah masuk lama di era globalisasi dan informasi yang begitu masif, sehingga kita memandang bahwa ada game changing di sini, dalam artian bahwa dakwah pun harus beradaptasi. Nah, ini yang kita menganggap ini hal yang sangat urgent dan luar biasa, kesempatan untuk kami untuk memberikan sarana prasarana tadi ya, sarana untuk berkreativitas bagi kaula muda dan remaja ataupun siapapun saja, baik production house atau komunitas film khususnya di lingkup Gresik, untuk ikut berkreativitas dakwah gitu, sehingga ini diharapkan menjadi hal kebaikan yang nanti akan disiarkan masyarakat untuk ikut mensiarkan kebaikan melalui kreativitasnya ini. Oke, berarti gimana caranya kita itu menunjukkan kebaikan dibungkus dengan cara yang abstraktik dan juga cara yang iya benar banget. Oke, untuk ini kan temanya yaitu si festival film. Terus kenapa di antara seni-seni kenapa Komisi MUI ini memilih sinema daripada seni-seni lain? Jadi memang program kita ini berganti-ganti. Pada waktu yang lalu, tahun kemarin kita sempat membuat lomba musik jalanan, lomba musik rakyat yang menyasar pada anak-anak jalanan. Nah, itu tahun kemarin ya. Yang lalunya lagi kita pernah membuat lomba beduk teter, menyasar pada komunitas anak-anak langgar, musola, beduk teter itu ya lomba. Tapi yang sudah dikembangkan sedemikian rupa. Juga yang pernah kami lakukan itu pelatihan mendongeng bagi guru TK yang dilanjut dengan lombanya. Kenapa? Karena memang mendongeng itu sangat dibutuhkan. Nah, setiap tahun itu menjadi program MUI ini berubah-berubah. Nah, untuk tahun ini kita memang sengaja menyasar remaja. Melihat kondisi situasi yang sekarang kayak gitu, remaja-remaja banyak, terus muncul
ekstra film di sekolah-sekolah ya, termasuk ini luar biasa ini di kafe asik ini, makanya kami sempatkan ke sini. Harapannya kami ikut andil dalam memberikan wadah pengembangan ini, pengembangan kreativitas anak-anak ini. Oke. Terus untuk sasaran dari film ini tuh diberikan ke sasaran siapa ya, Bu? Umum. Ini umum. Jadi ada dua macam lomba yang kami adakan ini, kompetisi dan non kompetisi. Artinya yang non kompetisi ini kita buka untuk seluruh nasional, tingkat nasional. Siapapun bisa mengirim, kita memilih beberapa film terbaik itu tanpa hadiah. Tapi nanti mereka akan mendapatkan penghargaan. Nah, yang kompetisi itu khusus untuk remaja Gresik. Umum tadi ya. Oh ya. Boleh SD, boleh umum sudah tidak bersekolah, boleh sepuh-sepuh, siapapun boleh sekolah. Nah, ini khusus Gresik. Itu akan kita ambil 3 kejuaraan. Oke. Benefitnya nih boleh tahu nggak? Jadi kalau untuk non kompetisi ya ini memang prestisius ya, dalam artian nanti kami dari lembaga kami mengeluarkan award atau penghargaan berupa official selection, mention up by jury, dan yang ketiga adalah favorit dari penonton. Itu untuk yang non kompetisi, dan itu bisa ditempel nanti pada kreativitas yang berikutnya, dan itu prestisius ya. Dan yang kedua ya kompetisi yang khususnya untuk kejuaraan itu nanti di Gresik pakai nominalnya ini. Iya. Ya, ada 3 juara 1, 2, dan 3. Jadi juara yang ketiga dulu itu mendapatkan apresiasi 2 juta rupiah, untuk yang kedua 2,5 juta, dan yang pertama nanti 3 juta rupiah. Yang itu. Ini nggak bayar sama sekali, Bu? Tidak mengikuti, tidak bisa ada dipungut biaya sama sekali mengikuti. Oke guys, kalian segera daftar karena nggak dipungut biaya dan menang pun dapat uang. Oke guys, saatnya kita beralih ke segmen ketiga. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Asyik Show. Hai Sobat Asik, terima kasih masih stay di segmen ketiga ini. Dan segmen ketiga ini adalah segmen yang paling ditunggu-tunggu pastinya buat para audiens. Biar gak lama-lama, langsung saja kita kupas satu persatu. Oke Pak, Kak. Siap. Kak dan juga Bu ya. Apa dampak jangka pendek yang diharapkan MUI Gresik terhadap pelestarian kearifan lokal melalui film-film yang telah mereka buat? Ya. Jadi mungkin yang pertama kita akan, harapan kita bahwa kita akan semakin bangga menjadi pada Ibu Pertiwi kita, khususnya begitu dalam hal ini kearifan lokal. Jadi itu jadi bangga, dan kalau bisa mampu untuk menduniakan sesuatu yang ada di lokal ini, karena memang sekarang pintu sudah sangat terbuka, pintu untuk akses penginformasian. Jadi harapannya begitu, dan yang terpenting dari hal itu yaitu bahwa ada pil-pil dari kreativitas itu, yaitu pil-pil dakwah ataupun muatan-muatan yang positif untuk antar generasi. Jadi sehingga kearifan lokal ini masih akan terus terjaga dan sinambung. Oke, berarti budaya di Gresik dan juga di seluruh Indonesia harus direstarikan, Pak ya? Sangat perlu. Oke, terus apakah karya-karya film pemenang akan didistribusikan nih, Pak? Jadi nanti film-film yang kami anggap bagus itu akan kami pilih dan kita
Yang pertama, ketika pengumuman lomba akan di screening kan, gitu ya. Kemudian kami sudah ada di dalam juknis bahwa di juklak apa juknis ini? Iya. Juklak gitu. Itu bahwa film-film yang masuk ke MUI itu boleh diputar, hak putar oleh MUI, karena kami punya banyak binaan. Misalnya kami punya binaan di Lapas Cermi ya, di Lapas Cermi itu nanti film-film itu bisa yang dianggap bagus dan nilai dakwahnya juga terasa, itu bisa disampaikan di sana, diputar di sana. Tapi betul-betul kami hanya memiliki hak putar, hak tayang. Untuk hak ciptanya tetap pada melekat pada sutradara atau yang pendaftar itu sendiri. Jadi mungkin kalau saya tambahin, ini untuk senior-senior yang kreatif, senior-senior yang bersemangat, asik untuk berkarya saja. Siapa tahu dari karya itu nanti dari kami yang jelas yang tadi yang diungkapkan untuk hak cipta dan sebagainya masih melekat pada kreator ya, tapi untuk kami akan ada hak untuk tayang dalam artian ketika kita berdakwah di mana-mana, jadi itu bisa dijadikan alat sebagai media dakwah. Jadi siapa tahu ini bisa menjadi hal kebaikan juga bagi seniornya, bisa jadi amal jariah insya Allah. Amin. Oke. Terus tadi kan Bu Uyun bilang ya bahwasanya setiap tahun itu beda. Iya. Terus apakah festival lomba film ini akan diadakan di tahun berikutnya? Nah, ini yang masih kami istilahnya kami amati dan kami godok, karena kemarin tuh sempat dari pimpinan MUI itu mengundang komisi seni. Jadi istilahnya beliau-beliau dari pimpinan itu mengacungi jempol program ini. Kalau memang nanti itu memang dianggap bagus, maka akan dibuat Kedepannya lagi. ya kedepannya lagi, entah itu 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali seperti itu. Ya semoga saja, kami juga sangat berharap. Amin. Dan Ya. Kak apa Mbak ini ya? Terserah. Dan ini untuk sampai event ini event ini sudah terdengar secara nasional, bahkan sudah ada peserta yang non kompetisi sudah mengirimkan beberapa karya, 20 yang non karya kompetisi sudah masuk dari seluruh Indonesia, dari Jakarta sampai ada yang dari Nusa Tenggara. Nusa Tenggara Timur apa gitu. Oke. Jadi sudah. Jadi ini kesempatan yang asik untuk senior-senior muda di Gresik khususnya. Selain kemenangan yang dibanggakan oleh peserta, apa aja sih yang dibanggakan selain kemenangan itu? Ya, jadi nanti peserta itu yang menang itu akan mendapatkan piagam. Nah, piagamnya itu tentu saja sangat berguna bagi kita semuanya. Jadi sekelas yang non lomba pun yang jumlahnya sekarang sudah mencapai 20 apa 21 itu tanpa hadiah pun mereka tetap ikut, karena kepingin mungkin andil bahwa filmnya itu juga bisa menjadi media dakwah, juga kebanggaan yang lain. Mereka juga akan, kalau memang terpilih misalnya 10 besarnya untuk di screening kan, itu kita akan memberikan piagam. Nah, piagam itu sangat berguna bagi kelanjutan dari komunitas-komunitas itu. Sebuah kebanggaan kalau ada prestasi gitu ya. Oke, siap. Terus ada nggak sih motivasi atau intisari nih dari dakwah yang diselenggarakan festival film? Intisari atau motivasi yang Bu Yun sama Kak Komang mau disampaikan ke audiens? Oh, saya dulu nih. Baik, harapannya adalah mungkin senior-senior muda atau mungkin sekarang ini ya banyak sekali yang Gen ya, Gen Z, Gen A, sekarang Gen A ya, bagian saya ini Alpha, Gen Alpha dan sebagainya. Jadi ini menjadi sebuah media atau sarana untuk mengaktualisasi diri, dan ini tentunya
mungkin sesuatu profit yang didapatkan itu apa? Bahwa kita mampu dan bisa mengaktualisasikan ide dan gagasan untuk menjadi sesuatu yang baik dan sesuatu yang sebuah karya, dan yang jelas di situ nanti kreator atau teman-teman sini ini akan ada, selain mungkin kalau memang juara pasti dapat kepuasan ya. Jadi selain itu pasti ada kepuasan tersendiri, karena kalau memang ini kebetulan kami ini kumpulan seniman-seniman yang tertangkap MUI ya. jadi ini hal yang luar biasa di mana kita itu akhirnya bisa mendapatkan ini ya, apa namanya, kepuasan, mungkin seperti itu untuk itu. Gitu. Apalagi kalau juara, apalagi dapat award juga gitu. Jadi bisa jadi, karena ini nanti akan dinilai oleh tim juri yang kapabel. Oke, udah Bu Yun? Ya, jadi harapannya itu kita itu mempunyai andil dalam perbaikan kondisi masyarakat, utamanya remaja ya, yang sekarang itu betul-betul sedang diserang oleh Gadget. Iya, baik gadget, baik. Tapi apa namanya, istilahnya dari seluruh dunia itu bagaimana mencoba masuk dengan budaya-budaya yang tidak karuan. Nah, kami memberikan sarana dengan harapan bahwa adik-adik semuanya itu bisa terlibat dan bergesek dengan apa yang kami tawarkan untuk mencapai sebuah, atau minimal menuju ke sebuah kebaikan. Itu utamanya. Oke, terima kasih ya Kak Komang sama Bu Uyun karena sudah menyempatkan waktunya dan juga memberi jawaban yang puas banget. Oke guys, kita sudah berakhir dan udah di ujung obrolan hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Asyik Show. Asik banget. Saya Farin Ulia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Until next time. Baca.